Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Saya Chan SPD SD, Kepala SD 30 Ambon, akan mempresentasikan praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Saya Chani SPD SD, Kepala SD 30 Ambon, akan mempresentasikan tentang praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Indikator menceritakan indikator pembelajaran, di mana ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah observasi kelas, yang kedua pelaksanaan observasi kelas, diskusi tindak lanjut, dan yang ketiga refleksi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan perhatikan ke depan, praktik baik adalah tulisan praktik oleh guru pengawas atau kepala sekolah yang terdapat fitur ide praktik pada platform Merdeka mengajar. Berbagai praktik tersebut ditulis langsung oleh guru pengawas sekolah atas kepala sekolah dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Teman-teman semua, terdapat dua jenis praktik baik. Yang pertama cerita praktik, dan yang kedua artikel kebijakan. Yang pertama cerita praktik. Tulisan mengenai cerita praktik baik yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah bisa dijadikan inspirasi dan panduan praktik baik untuk dilakukan pendidik lain. Sedang artikel kebijakan adalah praktik baik mengenai kumpulan kebijakan atau praktik yang memiliki satu topik perbaikan yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru untuk memperbaiki kebijakan dalam sekolah, kompetensi guru, atau yang serupa. Bapak Ibu, timbul pertanyaan, siapa saja yang bisa membuat praktik baik atau menulis praktik baik? Jadi yang bisa membuat praktik baik itu adalah yang pertama guru, yang kedua pengawas sekolah, yang ketiga kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau guru melakukan praktik baik, itu bertujuan untuk bagaimana guru mampu mendesain sebuah pembelajaran dengan pengalaman dia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran di kelas. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Yang kedua, pengawas. Pengawas juga bisa melakukan praktik baik. Kenapa? Karena dengan pengawas berkolaborasi dengan kepala sekolah dan satuan pendidikan untuk mencari bagaimana tujuannya bermuara pada peningkatan kapasitas daripada murid pendidikan di sekolah tersebut. Terus yang ketiga kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai kepala sekolah yang punya fungsi yang pertama manajerial, yang paling pertama manajerial. Kenapa? Kepala sekolah harus mampu untuk bisa melihat secara keseluruhan, baik itu siswa, guru, untuk bagaimana berpikir ke depan, untuk membuat cerita praktik baik dan pengalaman yang dimiliki, sehingga solusi terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan itu dapat dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajerial di sekolah tersebut. Teman-teman sekalian, ada beberapa manfaat daripada menulis praktik baik. Yang pertama itu cerita Bapak Ibu sekalian atau pengawas atau kepala sekolah ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi inspirasi praktik baik yang dapat dibaca oleh guru dan seluruh Indonesia setelah diterbitkan melalui platform. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita tentu semua bekerja lewat platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan yang setara bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada.
entah di sekolah, entah di rumah, entah di ruangan terbuka yang mampu menginspirasi dia untuk berpikir ke depan, berpikir positif tentang meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai kepala SDN 30 Ambon, akan memberikan penjelasan terkait dengan poster rapot pendidikan pada satuan pendidikan yang saya pimpin. Kalau kita perhatikan lewat slide, dan yang kedua berwarna kuning. Artinya apa? Yang berwarna hijau ini artinya sudah bagus dan perlu ditingkatkan, tapi bukan merupakan prioritas utama. Kualitas pembelajaran. Dan yang kedua itu tentang kualitas pembelajaran. Warna kuning ini perlu ada perhatian khusus dari sekolah, dan itu merupakan prioritas utama dalam perbaikan pembelajaran. Yang latar belakang dari semua yang kita buat pasti memiliki aturan atau regulasi, yaitu peraturan tertulis tentang guru dan tenaga kependidikan nomor 767 garing B titik B1 garing HK titik 03 garing 2003 tentang petunjuk teknis pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Suatu perencanaan tentang suatu konsep tentu ada tantangan atau problem. Ada tantangan yang perlu kita hadapi dan perlu menjadi solusi yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh guru. Yang pertama itu tentang mispersepsi dan miskonsepsi mengenai pengolahan kinerja. Dan hal ini perlu kita melakukan kolaborasi baik dengan tenaga sejawat maupun dengan satuan pendidikan lain, sehingga tantangan ini bisa dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, teknik pelaksanaan observasi, refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai kepala sekolah maupun teman-teman dalam sesuatu penulisan tentu ada yang sebuah teknik pelaksanaan. Dan percaya apabila ketemu sungguh dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, kita yakin dan percaya dan semangat yang gigih, yakin bahwa generasi emas tahun 45 itu akan tercapai. Ini yang harapan kami. Teman-teman sekalian, dalam sebuah komunitas tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama. Mampu dan sepintar apapun seorang pemimpin, tapi tanpa didukung oleh Bapak Ibu sekalian, mustahil pendidikan di Sida tidak akan maju. Olehnya itu inilah gambaran bagaimana kerjasama kepala sekolah sebagai manajemen di sekolah dengan teman-teman sekalian, sehingga hal-hal yang ditemukan di kelas baik oleh guru maupun hal-hal yang ditemukan oleh saya sebagai kepala sekolah tentang manajemen keseluruhan di sekolah ini otomatis perlu melakukan kerjasama dengan teman-teman. Bapak Ibu, dalam suatu satuan pendidikan, kerjasama antara kepala sekolah dan guru itu sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan peningkatan untuk pendidikan di sekolah tersebut. Olehnya itu Bapak Ibu, sebelum saya melakukan semua hal terkait dengan praktik baik, maka saya sebagai kepala sekolah harus terbuka dengan teman-teman semua untuk melakukan sosialisasi mengenai pengeluaran kinerja Permendikbud GTK. Ini merupakan regulasi yang berhubungan dengan sosialisasi tentang praktik kinerja yang harus saya lakukan dalam memimpin sekolah ini. Inilah bentuk diskusi yang perlu saya lakukan, karena dengan diskusi Bapak Ibu sekalian tentu ada curah pendapat antara saya dengan teman-teman tentang problematika yang dihadapi di satuan pendidikan yang saya pimpin. Dan saya yakin dan percaya apabila seorang pemimpin selalu terbuka, selalu menerima saran dan pendapat dari teman-teman, kita yakin dan percaya ketemu saya bahwa insya Allah ke depan SDN 30 akan lebih maju dari yang sekarang. Semua praktik kerja saya sudah sampaikan, maka barang tentu ada pertemuan kedua dengan teman-teman untuk melakukan diskusi atau observasi dan melakukan refleksi melalui forum yang diberikan oleh saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman
sehingga dalam proyek itu dapat ditemukan persoalan-persoalan apa yang nantinya apabila ada persoalan yang ditemukan, otomatis kita semua, saya sebagai kepala sekolah maupun teman-teman, mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut. Yang kedua adalah diskusi tentang tindak lanjut. Itu apa yang nanti ditemukan persoalan dalam kinerja Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran, maka perlu dilakukan tindak lanjut. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apa yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas. Kalau yang belum baik, diperbaiki, disempurnakan. Yang sudah baik ditingkatkan. Ini tujuan daripada tindak lanjut. Hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Apa yang dianjurkan baik oleh Menteri Pendidikan, dinas terkait maupun pengawas terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, dan pada akhirnya saya sebagai kepala sekolah telah melakukan observasi di kelas 1, di kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan kelas 6. Dari observasi yang saya lakukan, saya temukan bahwa Bapak Ibu sekalian telah melakukannya dengan baik, walaupun ada kelemahan. Kita tidak sempurna, kita manusia, tapi saya akan percaya dengan semangat dan kemauan keras dari Bapak Ibu sekalian demi kemajuan pendidikan, maka kita tidak berhenti belajar dan belajar. Ya, karena di atas pundak Bapak Ibu sekalian generasi emas tahun yang akan mencapai. Kita lakukan ini dengan ikhlas, bukan pasti memberi apa yang bertanggung. Dari hasil yang saya lakukan, saya berkesimpulan bahwa Bapak Ibu sekalian telah memahami tentang apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Yang pertama, semua guru telah memahami alur pengerjaan tahapan pengelolaan kinerja di platform Menteri Pengajar. Yang kedua, semua guru telah menyelesaikan semua tahapan di pengelolaan kinerja. Dan pas yang ketiga, progres penilaian kerja guru pada SD di Ambon telah mencapai 100%. Setelah saya melakukan observasi, mengambil sebuah kesimpulan, maka saya melakukan sebuah refleksi bahwa sosialisasi, diskusi, serta komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan masalah yang dihadapi atau dialami. Bapak Ibu sekalian, kolaborasi yang baik antara saya, Bapak Ibu, dan pengawas maupun perhatian pendidikan lainnya ini menjadikan suatu pekerjaan hal yang menjadi lebih ringan dan tidak terbebani untuk dikerjakan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada satu problem yang dihadapi oleh satuan pendidikan, yang hal yang paling penting adalah melakukan kolaborasi dengan teman-teman tentang persoalan tersebut. Baik saya sebagai kepala sekolah dengan teman-teman maupun saya bersama dengan pengawas untuk melakukan kerjasama dengan saya dan teman-teman semua. Presentasi tentang praktik baik di bidang pelajaran, mudah-mudahan apa yang saya paparkan di hadapan Bapak Ibu sekalian dapat menjadi masukan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan hal-hal yang positif terkait dengan kemajuan pendidikan pada satuan pendidikan yang saya pimpin. Kolaborasi dan kerjasama yang baik ini mudah-mudahan kita jaga, karena saya dengan percaya tanpa ada keberhasilan diawali dengan bersama. Sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan lebih-lebih meningkatkan untuk pendidikan pada atau sekolah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.